Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dengan bahan-bahan komponen listrik dan elektronika di mata pelajaran dasar listrik dan elektronika. Kemudian untuk submapelnya, yaitu nanti kita akan membahas mengenai dengan 3 komponen atau 3 materi, yaitu yang pertama konduktor, yang kedua isolator, dan yang ketiga semikonduktor. Untuk benda-benda di sekitar kita itu banyak sekali yang merupakan jenis-jenis konduktor, isolator, dan semikonduktor tanpa kita mengetahui bahwa itu komponen-komponen konduktor, isolator maupun semikonduktor. Apa yang dimaksud dengan konduktor? Konduktor adalah benda atau zat yang memiliki sifat dapat mengantarkan panas atau aliran listrik. Jadi suatu benda yang bisa mengantarkan panas atau kalor atau aliran listrik itu disebut konduktor. Ada beberapa contoh yang disebut konduktor adalah ada tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, baja, raksa, perak. Contoh sederhana seperti ini. Kita mencontohkan besi. Besi apabila terkena panas dari ujung, kemudian otomatis ujung yang satunya akan terasa panas juga. Begitu juga dengan aliran listrik. Apabila ujung dari besi tersebut kemudian dialiri arus listrik, ujung yang satunya juga akan terkena arus listrik. Itu salah satu contoh dari konduktor. Prinsipnya sama, yaitu apabila benda tersebut bisa menghantarkan panas atau aliran listrik. Ini ada beberapa contoh tadi sudah saya sampaikan. Terus apa yang dimaksud dengan isolator? Isolator adalah suatu benda yang memiliki fungsi sebagai penghambat arus panas atau arus listrik. Tadi kalau konduktor itu bisa menyalurkan arus listrik, kebalikan dari isolator yaitu penghambat arus listrik atau panas. Contoh dari isolator adalah gelas, plastik, keramik, karet, kayu, wol, kain, gabus, kertas, dan lain sebagainya. Contoh sederhana seperti ini. Apabila suatu aliran listrik kemudian kita kasih dengan plastik, otomatis plastik tersebut tidak akan bisa mengalirkan arus listrik. Beda lagi kalau tadi kita menggunakan besi. Kalau besi kan bisa mengantarkan arus listrik, jadi arus listrik bisa mengenai kita. Sedangkan kita apabila ada arus listrik kita sambungan dengan kayu, karena kayu itu sifatnya isolator, tidak bisa mengantarkan arus listrik, jadi kita tidak akan terkena arus listrik tersebut. Itu prinsip dari isolator. Kemudian yang terakhir adalah semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang memiliki sifat konduktivitas antara konduktor dan isolator. Artinya kemampuannya dalam menghantarkan listrik berada di antara konduktor dan isolator. Jadi ini prinsip semikonduktor itu antara konduktor dan isolator untuk bahan-bahannya, yaitu lebih lemah dibandingkan konduktor tapi lebih kuat dibandingkan dengan isolator. Contoh dari semikonduktor adalah peralatan-peralatan elektronika, yaitu bisa dioda, LED, IC, transistor, dan lain sebagainya. Terus komponen penting yang membentuk suatu peralatan elektronika, transistor, dioda, IC. Komponen penting tersebut termasuk komponen elektronika aktif yang terbuat bahan semikonduktor, sehingga bahan semikonduktor memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan teknologi elektronika. Jadi untuk semikonduktor peralatannya itu seperti ini, yaitu contoh dioda, dia aktif atau berfungsi
Si bila diberikan arus listrik tertentu atau suhu dan tata cara tertentu. Ketika tadi konduktor itu dialiri arus beberapa saja itu bisa, akan tetapi untuk semikonduktor dia membutuhkan arus listrik tertentu seperti dioda LED. LED ini contohnya apabila dia dikasih arus 12 volt atau 220 volt dia akan terputus. Karena apa? Karena ya dia dibutuhkan cuma 1,5 volt. Itu juga dengan komponen yang lain, dia membutuhkan arus tertentu. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, the power of pray. Jangan lupa berdoa, semoga apa yang kita inginkan selalu diberi kemudahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.